Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Arkan. Saya dari kelas C2 Akuntansi dengan NBM 10221134, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas mengenai Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Ta'rifatul Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam, bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama atau maraji al-ula dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, sifat-sifat Al-Quran terdiri dari 8. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, kalamullah. Ketiga, petunjuk. Keempat, keabadian. Kelima, bahasa Arab. Keenam, permata hikmah. Ketujuh, mukjizat. Kedelapan, relevansi. Selanjutnya adalah tujuan dari Ta'rifatul Al-Quran. Tujuannya adalah memahami dan menjelaskan makna serta pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran. Ini melibatkan analisis ayat-ayat, konteks sejarah, dan memahami pesan moral, hukum, dan petunjuk yang terkandung dalam teks suci Al-Quran. Mempelajari Al-Quran memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, diantaranya ketenangan pemikiran, petunjuk hidup, penyembuhan rohani, peningkatan kesabaran, meningkatkan etika. Selanjutnya, mukjizat. Mukjizat adalah suatu perkara luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena di luar batas kemampuannya. Mukjizat dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan ini terletak pada fasahah dan balaghahnya. Sejak pertama kali diturunkan Al-Quran, sudah menantang semua makhluk yang kafir kepadanya, baik dari golongan jin maupun manusia, untuk membuat seperti Al-Quran, seluruhnya atau sebagiannya. Dan hingga saat ini dan pasti sampai hari kiamat tidak akan yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Alasan bagi yang hanya menginginkan kenikmatan duniawi, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segeranya bagi dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Diturunkan secara mutawatir. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, kedua naskah-naskah yang tertulis untuk Nabi, yang ketiga naskah-naskah yang tertulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Membaca adalah ibadah. Membaca Al-Quran itu benar ibadah. Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya atau kebaikan dengan membaca tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisal, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas, juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Bayan atau penjelas. Karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk agar manusia keluar dari kegelapan
serta menerangkan kisah-kisah budi pekerti yang baik bagi ilmu pengetahuan, janji Allah dan larangannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW sampai akhir. Lanjutnya, Az-Zikir artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingati manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tanpa anugerah Allah berupa peringatan, maka manusia akan terjerumus ke jalan yang tersesat. Selanjutnya, Syifa atau penawar penyembuh. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Ada 6 fungsi Al-Quran. Yang pertama, kitab pembawa berita dan kabar. Kedua, kitab hukum dan aturan. Ketiga, kitab jihad. Keempat, kitab tarbiyah atau penerang dan pelajaran. Kelima, pedoman hidup. Keenam, kitab ilmu pengetahuan atau ilmu tauhid, tasawuf, pendidikan Islam, sejarah, dan hukum. Selanjutnya, tuntutan iman kepada Al-Quran. Bentuk implementasi iman kepada Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, serta patuh pada aturan yang di dalamnya. Mendidik diri, berusaha mendidik diri supaya sifat dan karakter sesuai Al-Quran hingga menunjukkan diri secara utuh dengan Al-Quran. Tunduk menerima hukum yang ada, mematuhi ketundukan dan kelapangan hati untuk menerima hukum yang ada dalam Al-Quran. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.